PGP Angkatan 11 Kabupaten Sumedang. Saya Erlin Nurosida dari SDN Cipacing, Kecamatan Pemulihan. Saya Elis Kuniasi dari TKIT Firdaus, Kecamatan Pemulihan. Saya Budi Rahayu dari SD Negeri Genteng, Kecamatan Sukasari. Kami dalam tugas demonstrasi kontekstual yaitu supervisi akademik. Di sini saya berperan sebagai coach. Saya sebagai observer. Dan saya sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Bu, ya, besok Ibu akan mempraktikkan coaching dengan model kita ya? Iya betul Bu. Ya. Saya sebagai observer dan Ibu sebagai coachnya, ya kan? Iya betul Bu. Ya. Namun sebelumnya Bu, saya ingin menyamakan persepsi dulu Bu terkait besok. Saya mau tahu dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang ingin Ibu capai pada praktek coaching besok? Target yang ingin saya capai, yang pertama saya akan menentukan dulu tujuan yang ingin dicapai dalam coaching itu bersama coach saya nanti. Kemudian nanti saya akan mengidentifikasi permasalahan apa saja yang sedang dihadapi oleh coach. Lalu setelah itu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach agar nanti coach bisa menemukan strategi atau solusi untuk permasalahannya dan tentunya menentukan rencana aksi bagi permasalahannya tersebut. Seperti itu Bu. Oke, tentunya juga ada komitmen dan tanggung jawab. Iya betul. Iya. Oh gitu Bu. Lalu setelah itu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan pada? Untuk kompetensi dalam coaching sendiri yang akan saya kembangkan nanti yang pertama kehadiran penuh ya Bu. Tentunya saya sebagai coach akan berusaha mungkin untuk hadir penuh agar saya bisa menyimak apa saja permasalahan yang disampaikan ke coach saya. Kemudian nanti saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach agar nanti coach bisa dengan sendirinya nanti Bu untuk mengeluarkan strategi untuk permasalahannya. Seperti itu Bu. Mantap Ibu, sudah sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapai. Terima kasih Bu. Ya. Oke, sekarang indikator pencapaian yang ingin diraih apa coba? Indikator ketercapaiannya tentunya saya ingin nanti coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya itu Bu. Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan besok coachingnya dilancarkan. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Siang. Pak Budi gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja, sehat. Sehat ya. Nah Bapak ada apa nih Bapak menghubungi saya? Kira-kira sepertinya ada yang ingin dibicarakan sama Bapak. Iya Bu, mungkin untuk sekarang ada hal yang mungkin jadi bahan renungan buat saya dan juga bahan evaluasi. Mungkin saya juga di sini menghubungi Ibu butuh jalan keluarnya, mungkin seperti itu Ibu. Oke. Nah kira-kira memangnya Bapak membutuhkan jalan keluar dari permasalahan seperti apa Pak? Jadi yang saya butuhkan baik itu bagaimana ya sikap atau tindakan saya yang harus saya ambil baiknya seperti apa gitu. Mudah-mudahan setelah saya bercerita ke Ibu, Iya. saya sedikit istilahnya masalah yang saya hadapi bisa ada jalan keluarnya dan juga saya bisa mendapatkan solusinya seperti itu ya Bu. Oke, berarti Bapak saat ini sedang mengalami kebingungan gitu ya Iya, Pak? mungkin seperti itu. Iya. Situasi seperti apa sih Pak yang membuat sampai Bapak bingung seperti itu? Jadi situasi sekarang itu permasalahannya ada di manajemen waktu ya Bu. Karena saya sekarang itu menghadapi beberapa pekerjaan yang sekaligus berbenturan dengan waktu yang bersamaan, mungkin seperti itu. Jadi ya saya harus mengatur waktu seefektif mungkin, sebagus mungkin, sebaik mungkin agar pekerjaan itu dapat terselesaikan dan juga saya posisikan sebagai kepala rumah tangga ya. Yeah. Jadi antara waktu harus benar-benar dibagi secara maksimal gitu sebetulnya Bu gitu. Oke, jadi mungkin kondisi Bapak saat ini mungkin Bapak dengan di pekerjaan ada beberapa pekerjaan yang Ya, berbarengan, nah, ditambah mungkin peran Bapak sebagai kepala keluarga Ya. juga seperti itu. Oke, baik Pak. Nah kira-kira apa tujuan dari percakapan ini gitu Pak?
Atau apa sih yang diharapkan setelah percakapan kita ini, Pak? Yang saya harapkan di sini saya setidaknya bisa berkonsultasi dengan ibu, Ya. mendapatkan satu jalan keluarnya seperti apa. Terus saya juga bisa mungkin mendapatkan masukan, dan juga saya sedikitnya unek-unek yang ada di dalam diri saya bisa tercurahkan mungkin ke ibunya seperti itu. Iya, iya. Intinya. Oke, baik Bapak. Nah, tadi kan Bapak sudah mengutarakan tentang permasalahannya gitu ya, seperti itu. Nah, kira-kira Pak tadi kan kondisi idealnya gitu Pak? Ya. Kondisi ideal yang ingin Bapak capai itu seperti apa sih? Jadi kondisi yang saya inginkan itu antara kerjaan, Ya, baik itu yang saya hadapi kan PPG, CGP, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang di luar itu. Sedangkan kan saya ini mungkin kalau bisa diceritakan waktunya ya, dari pagi sampai siang itu mengajar. Tugas pokoknya kewajiban kita kan sebagai pendidik mengajar sampai jam 12 mungkin. Kesananya di luar jam misa itu mengerjakan tugas PPG, CGP, dan juga kan waktu untuk keluarga juga melihat kondisi sekarang itu berkurang mungkin. Apalagi pulang ke rumah kadang sore kumpul sama keluarga sedikit waktunya sekarang. Cuma di sini yang saya harapkan bagaimana saya bisa mengimbangi situasi tersebut agar antara tugas saya di pekerjaan dan juga tugas saya di kepala rumah tangga bisa terpenuhi, jangan sampai salah satunya menjadi korban, mungkin seperti itu ya Bu. iya baik. Oke. Nah, dari kondisi sekarang ini, kalau kita kasih skala nih Pak dari 1 sampai 10, ada di skala berapa Pak? Ya mungkin saya kondisinya sekarang ada di skala 6 mungkin Bu ya, masih belum bisa mendapatkan itu tadi ya solusi atau gimana apa yang harus saya laksanakan atau saya tempuh mungkin ke depan harus seperti apa. Oke, baik Pak. Nah, berdasarkan tadi nih pengamatan Bapak, identifikasi Bapak ya, langkah-langkah atau solusi apa saja yang sudah Bapak lakukan Pak agar Bapak itu bisa mengimbangi antara tugas di pekerjaan, di sekolah, dan juga di keluarga gitu Pak? Yang paling penting ya harus yang harus saya lakukan, yang sudah mungkin sudah saya lakukan, yang saya lakukan yaitu koordinasi atau saya selalu komunikasinya dengan paling utama itu dengan keluarga. Jadi keluarga harus memahami kondisi saya sekarang, karena mungkin berbagi waktu keluarga sedikit terganggu, waktu untuk keluarga sedikit. Nah, dari pihak keluarga harus paham terhadap situasi kondisi saya saat ini, apalagi sekarang pulang kadang sore, kadang malam, jadi waktu untuk keluarga sedikit. Terus juga ya koordinasi dengan pihak sekolah juga. Pihak sekolah pasti kan pihak sekolah istilahnya harus koordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, bagaimana saya situasinya seperti ini gitu. Apabila misalkan saya tidak masuk ke kelas atau ada hal-hal yang istilahnya mengganggu jam pelajaran, mungkin bisa ditoleransi atau bisa dibantulah dengan rekan sejawat seperti itu. Serta saya juga mengupayakan pastilah dukungan secara moral ya Bu ya, karena motivasi apabila saya tidak mendapatkan semua itu ya saya tidak bisa untuk melangkahnya seperti apa gitu. Jadi harus saya tetap mendapatkan dukungan secara semangat, motivasi. Itu sih yang saya udah lakukan selama ini gitu. Iya. Baik Pak, berarti Bapak sudah melakukan langkah-langkah yang sudah tentunya sudah Bapak lakukan kan Pak itu. Iya. Tadi dengan Bapak dengan berkomunikasi baik itu dengan keluarga maupun pihak sekolah, dan juga Bapak perlu dukungan lah ya Pak dari semua pihak Bapak. Nah, itu kan solusi yang sudah Bapak lakukan. Nah, untuk komitmen apa sih yang Bapak lakukan agar rencana Bapak tersebut berjalan dengan baik itu Pak? Komitmen yang saya lakukan, jadi jangan sampai seperti ini Bu, walaupun misalkan saya misalkan ada hikmahnya juga sih Bu ini. Kejadian seperti ini dalam situasi bersamaan, saya mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu bersamaan. Seandainya ke depannya
menghadapi seperti ini lagi, saya sudah tidak asing lagi mungkin ya. Yang mungkin saya sekarang ini adaptasi dengan lingkungan seperti ini yang mungkin saya belum terlalu bisa mengimbanginya seperti itu. Jadi komitmen untuk kedepannya saya harus selalu siap dalam situasi seperti ini. Jangan sampai pada waktu kedepannya menghadapi situasi ini saya kelabakan lagi, tapi harus waktu itu juga sudah seperti ini, harus bersikap seperti ini gitu, seperti itu. Jadi Bapak dapat pengalamannya gitu ya Pak untuk kedepannya. Ya bagus sekali Bapak, mantap. Nah tadi kan Bapak sudah mempunyai solusi, sudah mempunyai strategi, dan Bapak juga sudah punya komitmen. Nah dari tadi nih kita kan skalanya 6 nih, berarti kira-kira Bapak mau meningkatkan ke skala berapa Pak? Dengan tadi rencana Bapak seperti itu. Antara 998 sih Bu. Kalau 10 terlalu sempurna buat saya ya, tapi 998 sih lebih bagus, karena kan kalau namanya 10 harus itu yang lebih sempurna, tapi kan kita dalam proses pembelajaran ya Bu, proses belajar, tapi mudah-mudahan kita kan sebagai manusia terus belajar untuk lebih baik lagi seperti itu. Betul Pak, saya setuju dengan Bapak. Nah Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang solusinya dan strateginya. Bapak kira-kira akan mulai dari kapan nih Pak untuk menjalankan solusi tersebut? Walaupun sebetulnya sudah gitu ya Pak, tapi mungkin Bapak akan menekankannya lagi itu. Kira-kira kapan Pak? Itu yang saya harapkan itu yang lebih ditekankan itu secepatnya ya Bu, karena situasi kondisi sekarang kan PPG dudet waktu dikejar waktu. Betul. Lalu CGP juga sama dikejar waktu. Nah apabila ntar takutnya saya adaptasi masih lama, sedangkan dudet waktu pengerjaan terus berjalan. Betul, jadi Pak. PPG tidak bisa terselesaikan, CGP jadi korban sebenarnya. Nah jadi harus secepatnya bisa mengimbangi atau adaptasinya seperti itu Bu, dengan situasi kondisi sekarang. Baik Bapak, baik Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan komitmennya Pak. Nah kira-kira untuk menjaga komitmen tersebut, adakah orang atau siapa gitu yang bisa Bapak ajak berkolaborasi atau apa gitu Pak, agar komitmen itu terus berjalan gitu Pak? Untuk menjaga komitmen secara terus menerus dan berkelanjutan, saya akan yang paling utama dengan keluarga ya Bu. Dengan keluarga, karena keluarga itu orang terdekat kita. Terus yang kedua dengan rekan sejawat di sekolah, karena kita kan kerja di dunia pendidikan itu butuh dukungan dari mereka, berkolaborasi dengan mereka. Lalu dengan kepala sekolah, paling penting atasan kita, karena kan kita bekerja di bawah kepala sekolah, jadi apa yang dituliskan kepala sekolah kita yang mengerjakan. Jadi 3 hal utama itu yang paling menjadi dasar berkomitmen saya berkolaborasi dengan mereka seperti itu. Baik Bapak tadi sudah bagus, sudah mantap ya Pak yang rencana aksi Bapak juga sudah bisa menjelaskan tentang strategi atau solusi atas permasalahan Bapak sendiri. Kemudian Bapak juga sudah menentukan rencana aksinya, dan Bapak juga siap gitu untuk berkomitmen atas rencana aksi yang telah Bapak tentukan gitu ya Pak. Nah semoga Pak dengan obrolan kita kali ini, dengan diskusi kita kali ini bisa membuat perasaan Bapak menjadi sedikit lebih lega lah Pak ya. Pasti Bu. Iya, semoga Bapak juga bisa menjalankan tadi tugas Bapak dengan baik, bisa membagi waktunya ya Pak. Mungkin itu saja Pak diskusi kita kali ini. Nanti saya tunggu untuk cerita selanjutnya Pak, bagaimana perkembangannya. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga dari saya Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya selama ini ya Bu. Sama-sama Pak. Baik Pak, kita akhiri saja. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eis. Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching. Iya betul Bu. Dengan tahapan kita. Bagaimana Bu hasil coaching yang telah dilaksanakan? Alhamdulillah Bu, dari praktik coaching yang sudah dilaksanakan, alhamdulillah praktiknya berjalan lancar, dan coach saya juga bisa menemukan strategi untuk penyelesaian masalahnya. Jadi dia menemukan solusinya sendiri gitu Bu. Iya betul, alhamdulillah ya Bu. Iya betul. Lalu, Bu, alhamdulillah. Apa langkah yang akan diambil selanjutnya Bu? Mungkin saya ini Bu ingin lebih mengembangkan kemampuan saya Bu dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu, karena saya rasa
saya masih belum bisa maksimal Bu untuk memberikan pertanyaan berbobot itu Bu. Baik. Kemudian bagaimana Ibu akan memastikan itu berjalan dengan baik? Yang tadi Ibu utarakan langkah-langkah yang akan diambil. Ya, mungkin saya akan mencari referensi lain ya Bu. Mungkin dengan saya menonton video-video coaching itu, praktik coaching itu sendiri bagaimana Bu. Lalu nanti mungkin saya akan belajar mempraktikannya lagi dengan rekan sejawat saya Bu. Seperti itu Bu. Bagus. Terima kasih Bu Erlin. Baik Ibu. Mudah-mudahan Ibu lebih menggali lagi tentang coaching Ya Bu. yang tadi Ibu sudah utarakan. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Baik, Terima Ibu. kasih banyak. Wassalamualaikum Sama-sama, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai coach. Saya sebagai observer. Dan saya sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Budi. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu, selamat siang juga. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Ya, Alhamdulillah. Nah, Bapak besok Bapak akan mengadakan praktik coaching ya Pak dengan alur Tirta. Apakah benar Pak? Iya Bu, betul. Saya akan melaksanakan alur praktik coaching dengan alur Tirta dengan coaching saya Bu. Oke, baik. Nah, Bapak sebelum besok Bapak melaksanakan coaching, di sini saya sebagai observer nanti ya Pak, pada saat pelaksanaan saya ingin menyamakan dulu persepsi kita nih Pak. Nah, untuk praktik besok ini Bapak, target apa yang akan dicapai pada praktik coaching nanti Pak? Mungkin saya akan beberapa hal yang menjadi target saya, yaitu dengan coaching saya, yaitu yang pertama ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Ya. Yang pertama, yang keduanya yaitu mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching itu sendiri bagaimana. Lalu keempat, komitmen dan tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Oke, begitu ya Pak. Nah, lalu kompetensi coaching apa sih Pak yang hendak Bapak kembangkan untuk coaching besok Pak? Kompetensi yang hendak saya lakukan atau yang saya hendak capai untuk coaching besok, yang pertama yaitu saya usahakan kehadiran penuh ya Bu. Ya. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Ya, cukup mungkin dua ya Bu yang akan saya yang menjadi kompetensi saya mungkin yang akan dikembangkan yang oleh Bapak dikembangkan yaitu dua, yang pertama kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Oke, baik Pak. Nah Bapak, tadi Bapak sudah menentukan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya Pak. Ya. Nah mungkin saya ingin tahu lebih dalam mengapa Bapak memilih dua kompetensi tersebut Pak? Yang saya harapkan mengapa saya menerapkan atau mengembangkan dua kompetensi tersebut. Yang pertama, saya harapkan dari coaching itu sendiri, yaitu mereka bisa mengeluarkan istilahnya semua masalahnya kepada saya sebagai coach tanpa ada tekanan dari saya. Kemudian dia juga sebagai coach bisa mengeluarkan atau menceritakan seutuhnya, lalu bisa mencari solusinya sendiri gitu tanpa ada tekanan dari saya sebagai coach atau dari pihak manapun. Jadi seolah-olah dia yang punya masalah, dia juga bisa memecahkan masalahnya sendiri gitu. Oke, baik Pak, bagus sekali. Nah selanjutnya, bagian mana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin diamati gitu Pak? Yang saya pengen diamati oleh Ibu sebagai observer yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Karena di sini tugas coach paling penting itu mendengarkan keluh kesah dari coach itu sendiri. Nah, jadi jangan sampai istilahnya coach menceritakan masalahnya, kita sebagai coach istilahnya tidak fokus ya Bu. Tapi kita harus mendengarkan secara baik runtutan dari awal sampai akhir. Jadi kita bisa memfasilitasinya dengan baik gitu mungkin. Oke, baik Bapak, mantap sekali. Sudah sangat bagus Pak untuk kompetensi yang ingin dicapainya, baik untuk coach sendiri maupun untuk coaching. Lalu indikator ketercapaian apa yang ingin diraih oleh Bapak? Indikator ketercapaian yang akan diraihnya yaitu dari coach itu sendiri, yaitu mencari solusi atas permasalahannya, dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Jadi diusahakan saya bisa memfasilitasi dia sebagai coach
sehingga saya bisa istilahnya menjadi coach yang baik ya Bu. Oke, ya siap Pak. Oke, baik Bapak. Mungkin itu saja Pak yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Terima kasih. Semoga besok untuk praktik coachingnya dilancarkan ya Pak. Ya amin ya, terima kasih juga saya Bu. Ya baik. Kalau begitu, selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, pada siang yang cerah ini kita bisa bertatap muka secara langsung dengan Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, terima kasih ya Pak ya sudah mau memberikan waktunya untuk mendengarkan. Saya sebenarnya ada sesuatu nih Pak nih Oh nih, yang pengen diceritakan. ya patut ya Bu untuk didengar nih. Iya, Kira-kira pengen. cerita Ibu menarik juga untuk disimak. Iya. Nah, kira-kira seperti ada yang ingin dibicarakan nih dengan saya ya Bu. Iya, betul, Pak. Tadi pertama Ibu kan tadi menceritakan sedikit. Nah di sini kira-kira apa ini tujuan dari percakapan kali ini Ibu bertemu dengan saya? Saya setidaknya tujuan saya ngobrol dengan Bapak ingin mendapatkan apa ya? Yang pertama mendapatkan solusi pastinya Pak. Ya. Mendapatkan solusi, kemudian saya ingin mendapatkan apa sih namanya? Suasana hati yang lebih baik gitu Ya. dengan nanti berbicara dengan Bapak. Begitu Pak. Nah di sini kan mungkin Ibu sedikitnya barusan sudah mengutarakan bahwa yang pertama menenangkan hati ya Bu. Jadi kita Ibu sudah mencurahkan isi hati Ibu kepada saya, lalu mencari solusinya, mungkin solusinya yang datang dari Ibu sendiri. Nah di sini kira-kira Bu, apa penyebab dari permasalahan Ibu tersebut? Permasalahannya seperti apa? Pak, iya. Saya tuh saya seorang kepala sekolah sama seperti Bapak. Saya mempunyai 2 orang guru. Kemudian usia mereka itu jauh di bawah saya. Kemudian mereka itu sangat dekat hubungannya dengan saya, seperti adik gitu ya. Nah ketika ini jadi akhirnya datang masalah, bukan masalah sih Pak sebenarnya ya. Ketika mereka menempatkan kedekatan di lembaga, ketika banyak tugas yang harus mereka juga kerjakan, mereka melimpahkannya semua pada kepala sekolah gitu. Jadi saya di situ tidak masih tidak enak hati ketika harus memaksakan mereka harus mengerjakan tugas-tugas. Jadi mereka tuh banyak alasan ketika ada tugas dari tentunya tentang tupoksinya mereka sebagai guru membuat RPP. Kemudian sekarang kan dengan kegiatan PMN gitu ya. Jadi saya bingung gitu Pak. Di satu sisi saya emang dekat banget dengan mereka, satu sisi saya sebagai kepala sekolah yang juga disupervisi oleh ibu pengawas yang harus mengerjakan semua tugas-tugas. Jadi mungkin di sini karena kedekatan ibu dengan bawahan, jadi seolah-olah bawahan ibu itu terlalu dalam hal pekerjaan membebankan ya Bu, karena mungkin sudah terlalu dekat dengan ibu, biasanya udah aja ibu kepala yang mengerjakan, sedangkan di dalam bidang pekerjaannya pendidikan mungkin tidak seperti itu. Mungkin di sini dari permasalahan tersebut, kondisi ideal apa yang ibu inginkan dari kondisi seperti itu yang bisa ibu harapkan? Kondisi idealnya tentunya Pak, yang pertama sih tetap dekat dengan mereka, tetapi ketika di lembaga saya ingin mereka melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang guru gitu Pak. Itu kondisi ideal yang saya inginkan. Jadi mungkin di sini ibu sebagai atasan, kalau di luar ya boleh ya bola, mungkin lebih dekat sebagai teman, sebagai tapi di dalam pekerjaan mungkin harus bisa ada sikap profesionalitas. Nah itu Pak, betul. Jadi ada tugasnya tupoksi masing-masing ya Bu. Dari kondisi sekarang, kalau kita boleh kita kasih skala mungkin ya Bu, penilaian dari 1 sampai 10 ada di skala kira-kira skala berapa nih? Masih ada, menurut saya masih ada skala 7 gitu ya Pak. Iya. Iya, kayaknya ada di skala 6. Skala 6 sampai 7 ya Bu. Mungkin karena kondisinya sekarang seperti itu ya Bu. Iya, karena banyak tugas juga. Iya.
berdasarkan pengamatan nih Ibu, langkah-langkah atau solusi saja yang sudah Ibu lakukan mungkin untuk permasalahan yang Ibu hadapi yang sudah Ibu lakukan, kira-kira apa yang sudah Ibu Sebenarnya lakukan? saya sudah pernah ngobrol, bicara dengan mereka bahwa tugas seorang guru bukan hanya mengajar di kelas. Iya. Mereka juga harus mengerjakan bagian administrasi yang tentunya sesuai dengan tugas mereka. Iya, gitu, iya. ya. Kemudian saya juga sering membina mereka, apalagi sekarang ada kombal. Gitu. Iya. Gitu. Jadi upaya-upaya sudah dilakukan ya Bu, Sudah pernah dilakukan. dari mulai komunikasi secara langsung, mungkin dari mereka memberi penjelasan ya Bu. Betul. Rencana tindak lanjut untuk mencapai keadaan ideal itu seperti apa kira-kira Bu? Sebenarnya saya punya rencana sih Pak, saya ingin selain tentunya ingin studi banding Iya. bukan ke arah tentang KBM. Iya. Saya ingin studi banding dengan sekolah lain tanpa guru-gurunya mengerjakan tugas-tugasnya. Iya. Kemudian saya juga ingin tetap melakukan pendekatan seperti yang menunjukkan latihan ini lagi, saya ingin bawa mereka dengan keluarga mereka nonton bareng Iya. atau makan bareng, begitu mungkin Pak. Ya, jadi di sini mungkin Ibu studi bandingnya. Sama ini juga nih Pak, satu ingin ngobrol dengan ibu pengawas. Oh iya. Jadi mungkin di sini Ibu bisa istilahnya membawa anak buah Ibu ya Bu, studi banding ke tempat kerja lain, bisa melihat mungkin Lembaga suasana lain. di sana Betul. seperti apa. Jadi mereka bisa melihat secara langsung mungkin Benar, seperti benar. ini ya di sekolah yang lain. Oh ya bagus. Komitmen apa nih Bu kira-kira yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmennya seperti apa kira-kira? Komitmennya saya pastinya tetap menjadi pemimpin yang yang care sama Iya, mereka. betul. Kemudian saya berusaha juga membedakan kedekatan saya ketika di luar lembaga dengan di dalam lembaga, itu paling Pak. Kemudian mungkin lagi komitmennya saya ingin sama ibu pengawas ingin ngobrol lebih dalam agar nanti kan biasanya ada pembinaan dari ibu pengawas. Mungkin saya juga nanti komitmen dengan ibu pengawas nanti ngobrol lebih jauh. Oh iya, berarti komitmennya dengan diri Ibu sendiri Iya, ya Bu, betul. dengan pribadi Ibu sendiri dan juga dengan Ibu pengawas untuk memberikan apabila datang ke sekolah pembinaan mungkin ke Iya. anak buah Ibu yang seperti itu. Nah di sini kira-kira ada dukungan lain nggak Bu untuk mendukung rencana Ibu tersebut, dukungan dari pihak Dukungan dari pihak misalkan dari ya orang lain? itu tadi pastinya dari ibu pengawas ya Pak ya. Ya. Kemudian juga mungkin dukungan lain mungkin dari sekolah nanti yang saya datangin, Iya. dari lembaga yang nanti jadikan studi banding buat guru-guru saya nanti. Untuk Ya. Berarti melibatkan berbagai pihak ya Bu. Iya, betul. Tidak cukup hanya Ibu sendiri, tapi dari pengawas sekolah, dari orang luar mungkin ya Bu, lembaga luar sebagai tadi mungkin kan ngebandingin KBM ya Bu ya Iya. tadi, tapi di sini kita bisa belajar dari lembaga lain mungkin seperti itu. Nah di sini sudah banyak solusi yang Ibu utarakan. Semoga Ibu bisa berkomitmen dengan rencana itu ya Bu. Sebelumnya yaitu 1 sampai 6 sampai 7 ya Bu. Iya, betul. Nah rencananya skala yang ingin Ibu capai setelah melakukan yang tadi Ibu rencanakan mungkin ya Bu, kira-kira berapa nih skalanya? Tentunya saya menginginkan berubah menjadi setidaknya 8 atau 9 ya Pak ya. Ya. Menjadi 8 atau 9. Mungkin Mudah-mudahan saya ada alasannya ya Bu, 8 sampai 9. ya itu tadi kan kalau untuk 10 kayaknya terlalu berharap banyak gitu ya. Iya. Tapi setidaknya saya ingin dengan strategi yang saya terapkan tentunya akan merubah guru-guru saya sehingga tidak menjadi beban saya lagi. Oh iya, bagus rencana Ibu yang barusan Ibu utarakan. Terima kasih Ibu ya. Mungkin di sini setelah saya ngobrol dengan Ibu, walaupun waktunya singkat, Iya, tapi betul.
bisa mungkin sedikitnya melegakan ibu. Nah, kira-kira setelah kita mengobrol ini perasaan ibu seperti apa sekarang? Ternyata lega ya Pak ya. Alhamdulillah ya bisa ada yang mendengarkan. Kemudian malah Bapak juga seperti memantik saya Ya. untuk mengeluarkan ide-ide saya gitu ya. Lega banget Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya sama-sama juga Bu, saya juga senang bisa menjadi istilahnya pendengar ya Bu, pendengar keluh kesah ibu selama ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, mungkin ya, bukan cuma buat ibu, bukan buat saya, tapi semuanya juga. Terima kasih Bu, walaupun ya waktunya singkat, saya ucapkan terima kasih banyak sudah bisa ngobrol dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, selamat siang. Ya, selamat siang juga Ibu. Ya, Bapak tadi sudah melaksanakan coaching ya Pak. Ya. Nah, bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan baik dan lancar, dan juga coaching bisa memecahkan masalahnya itu sendiri ya Bu, mencari solusinya sendiri seperti itu. Ya, oke, Pak. Alhamdulillah ya kalau begitu. Saya juga sudah melihat tadi ketika Bapak proses menjadi coach gitu ya Pak dalam proses coaching tadi. Nah, kita bahas nih Pak dari sedikit gitu ya hasil analisis dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi sebelum kita melaksanakan coaching gitu ya Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan dalam melaksanakan coaching tadi Pak? Yang saya sudah laksanakan tadi yaitu 2 kompetensi ya Bu, Iya. yang sesuai dengan rencana. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, Ya. lalu mendengarkan secara aktif ya Bu. Jadi saya 2 kompetensi itu saya sudah lakukan ya. Ya. Nah, dari tadi dari 2 kompetensi tadi yang sudah Bapak laksanakan, kira-kira rencana apa lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk kedepannya Pak? Ya, di sini saya yang ingin dikembangkan yaitu kompetensi yang belum saya capai. Yang satu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Ya. Nah, udah itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, di mana tujuan dari mengajukan pertanyaan berbobot itu sendiri yaitu biar coach bisa mungkin mengeluarkan Ya. permasalahannya secara utuh mungkin Ya. seperti itu. Jadi bisa mengeluarkan permasalahannya dan juga istilahnya permasalahan itu sendiri tidak istilahnya menggantung ya Bu, tapi bisa diutarakan seutuhnya. Ya, dan tuntas ya Pak. Tuntas, seperti ya. itu. Ya, baik Pak. Baik Pak, mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan ya Pak dari hasil analisis saya juga. Terima kasih, semoga kedepannya Bapak bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak, dan Ya. tetap semangat Pak. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya juga Iya. dari saya. Baik Pak, kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai coach, Saya sebagai observer. Saya sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang Bapak. Gimana kabarnya Bu kira-kira hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak gimana? Baik. Kabar saya juga baik Bu. Nah Bu, di sini dari kegiatan ini ada beberapa hal ya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh tidak? Boleh dong, mangga Ya. Bapak. Pada kesempatan ini Ibu akan menjadi coach ya Bu. Iya. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan kira-kira? Yang pertama tentunya saya akan menjalankan proses coaching ini dengan menggunakan alur tirta. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui alur tirta itu adalah dengan akronimnya T, yaitu ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching, kemudian mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching, dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching itu sendiri. Tentunya juga nanti akan ditanyakan komitmen dan tanggung jawab dari rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching Pak. Ya, ya. Nah Bu, di sini Ya. untuk coaching nanti ya Bu, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti di saat saya menjadi coach, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh diri saya, kemudian juga menjadi pendengar aktif. Begitu Pak. Nah, di sini indikator tercapainya dari tujuan yang akan Bapak Ibu kembangkan seperti apa kira-kira? Indikator yang ingin saya
kembangkan, yaitu untuk mendapatkan solusi tentunya dan dari rencana aksi yang sudah dijelaskan oleh coach ini. Ya, begitu ya Bu. Ya. Semoga kegiatan besok ya Bu berjalan dengan baik dan juga mendapatkan hasil yang terbaik ya Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Elin, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ais. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik sekali Bu. Alhamdulillah. Tapi Kok ada baik. tapinya? Iya Bu, Iya, baik. iya, iya. Baik, tapi memang saya ada sedikit hal-hal yang ingin saya bicarakan sama Ibu sih, kayak gitu Bu. Iya. Oh gitu. Jadi emang ada permasalahan yang ingin Iya. diceritakan. Iya betul Bu. Jadi ada suatu permasalahan yang mengganjal gitu Bu. Saya ingin bercerita lah sama Ibu gitu Bu. Ya, kira-kira tujuannya dari percakapan Ibu nanti ketika ngobrol dengan saya apa? Tujuannya tentunya saya ingin bisa bisa memecahkan permasalahan yang saya hadapi dan tentunya bisa mencari strategi atau solusi Bu untuk permasalahan tersebut Bu, seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Terus jadi saya pengen tahu nih sebenarnya penyebab atau masalah Ibu sebenarnya apa? Ini Bu, permasalahannya itu di kelas saya Bu. Ada satu murid saya perempuan Bu. Murid saya itu awalnya aktif, dia tuh murid yang sangat aktif, bahkan dari sebelumnya waktu kelas 5 naik ke kelas 6 dia termasuk 3 besar Bu. Iya. Nah waktu awal-awal pembelajaran juga dia sangat aktif gitu. Tapi Bu, selang seminggu gitu ya kalau tidak salah 2 minggu dengan sekarang saya melihat ada sedikit perubahan Bu dengan anak tersebut. Anak tersebut kan menjadi sedikit Bu, tidak aktif lah Bu. Jadi kayak agak sedikit malas seperti itu. Biasanya kalau saya bertanya jawab dia antusias. Nah sekarang motivasi atau semangat belajarnya itu menurun gitu Bu. Iya, saya juga jadi agak bingung ada apa ini dengan anak ini. Nah, setelah Ibu tahu tadi ada permasalahan ya, kondisi ideal apa yang Ibu harapkan? Kondisi idealnya saya ingin anak tersebut bisa kembali lagi semangat ya Bu, karena tentunya saya melihat anak tersebut kan dia sudah mendapatkan ini ya Bu, termasuk 3 besar juga gitu ya. Ya sayang kalau misalnya ketika setelah kelas 6 ini dia justru malah turun. Jadi saya ingin mengembalikan motivasi belajarnya, semangat belajarnya, dan tentunya juga hasil belajarnya Bu, karena dari tidak semangat itu berpengaruh terhadap hasil belajarnya Bu. Jadi hasil belajarnya memang pada minggu-minggu kemarin sedikit menurun Bu, seperti itu. Jadi Ibu menginginkan kondisi idealnya anak tersebut kembali lagi dalam akademiknya begitu Iya betul. Kembali lagi Betul. ceria. Dari kondisi sekarang yang sedang dihadapi ada di skala berapa Ibu? Menurut Ibu? Kayaknya ada di skala mungkin 7 ya Bu. Saya rasa 7. Kenapa 7? Saya rasa 7 karena saya juga ini Bu, dengan kondisi yang seperti itu saya juga udah bertanya mengapa anak tersebut menjadi turun gitu ya semangat belajarnya. Ketika saya tanya memang awalnya dia tidak jujur Bu, tidak jujur, tapi ketika saya konfirmasi ke temannya, karena kadang anak-anak kan perlu ditanya dengan temannya gitu ya Bu. Kalau dia tidak mau menjawab, saya mencoba mencari informasi pada temannya, dan ternyata menurut temannya itu, jadi anak tersebut itu ini Bu, ada rasa minder. Nah rasa mindernya itu ternyata dia itu ya mungkin sudah kelas 6 Bu, jadi ada masa puber Bu. Iya, dia suka dengan lawan jenisnya, tapi suka dengan lawan jenis itu malah membuat dia menjadi sedikit malu-malu gitu, malah jadi gitu Bu, seperti gitu. itu. Iya. Jadi mungkin itu sih di posisi tujuhnya, dan saya juga sudah mencoba mengkonfirmasi ya Bu, setelah saya tanyakan kepada temannya, saya mencoba bertanya kepada dia kembali dan dia tidak menjawab tidak. Mungkin sepertinya itu betul Bu, dia memang sedang merasakan pubertas. Iya. Baik. Nah, ketika berdasarkan pengamatan Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mendapatkan solusinya? Untuk solusi yang sudah Ibu lakukan tahapannya? Untuk tahapannya tadi saya sudah mencoba berkomunikasi ya Bu, baik dengan dirinya sendiri maupun temannya gitu Bu. Nah dari saya sudah mencoba berkomunikasi dan ternyata dapat hal seperti itu sih Bu.
tadi kan sudah kita dapatkan solusi yang sudah pernah Ibu lakukan. Iya betul. Ada rencana yang lain lagi nggak Bu untuk mendapatkan solusi? Ya, untuk rencana kedepannya mungkin tadi tentu ya Bu, dengan komunikasi saya akan lanjutkan lagi komunikasi yang lebih dalam lagi mungkinnya dengan anak tersebut. Kemudian nanti saya akan coba untuk apa ya Bu, mengadakan dalam diskusi kelompok itu saya akan coba nanti pasangkan anak tersebut dengan orang yang dia sukai itu ya Bu, dengan lawan jenisnya itu saya akan coba satukan, lalu saya akan coba pisahkan. Nanti saya akan lihat apakah dengan disatukan itu bisa membuat dia menjadi lebih semangat lagi atau sebaliknya gitu. Begitu juga ketika nanti dipisahkan, seperti itu Bu untuk rencana yang akan saya lakukan Bu. Lalu setelah tadi Ibu mempunyai rencana, komitmen apa yang Ibu lakukan agar rencana tadi berjalan dengan baik? Komitmen yang akan saya lakukan tentunya nanti saya akan mencoba untuk berkolaborasi mungkin kali ya Bu, berkolaborasi dengan rekan sejawat atau mungkin juga dengan guru dari mata pelajaran lain Bu, untuk apakah hal tersebut hanya terjadi di kelas saya atau mungkin di kelas guru yang lain juga, seperti itu Bu. Nah, berarti ada dukungan lain ya? Iya betul. Untuk mendukung rencana Ibu. Siapa aja menurut Ibu yang bisa mendukung? Mungkin untuk yang mendukung yang paling dekat tadi tentunya rekan sejawat ya Bu, rekan sejawat dan juga rekan guru dari mata pelajaran lain yang sama-sama mengisi di kelas tersebut. Lalu setelah itu mungkin dari orang tua tersendiri ya Bu. Mungkin kalau untuk hal seperti itu saya pikir perlu untuk dukungan dari orang tua, karena orang tua yang menjaga anak tersebut di rumah gitu ya Bu. Lalu tentunya yang paling penting juga dukungan dari kepala sekolah Bu, seperti itu. Betul, bagus banget Ibu ya, ibu-ibu yang tadi Ibu utarakan. Sudah banyak solusi yang tadi Ibu utarakan ya. Tadi perubahan skala ya. Tadi Ibu kan bicara tentang skala, Ibu masih ada di angka 7 ya. Iya. Sekarang skala Ibu tentunya bakalan berubah. Iya. Skala berapa Bu kira-kira? Saya pengennya 10 ya Bu, tentu. Iya, Tapi ya, saya takut ada hal-hal yang justru di luar jangkauan saya sebagai seorang manusia ya Bu. Mungkin saya akan cukup di skala 9 Bu. Skala 9. Ya, tadi karena Ibu sudah diutarakan kenapa Ibu memilih skala 9. Iya, betul Bu. Sudah banyak yang Ibu utarakan, solusi yang Ibu utarakan. Semoga Ibu bisa komitmen ya. Iya Bu, dengan amin. rencana Ibu. Ya. Nah, sekarang udah ngobrol-ngobrol tadi banyak. Gimana perasaan Ibu setelah ngobrol kita ini? Perasaan saya tadi memang agak pas awal-awal ya Bu, saya membawa begitu banyak permasalahan yang ingin saya utarakan pada Ibu. Setelah mengobrol kali ini saya sedikit lega Bu, dan saya juga ternyata saya menemukan solusi untuk permasalahan itu Bu. Ibu menemukan solusinya sendiri. Iya betul. Saya Bu. juga senang menjadi teman Ibu untuk saat ini ya. Semoga nanti Ibu dapat komit ya, komit dengan rencana yang Ibu jalankan. Mungkin kita ngobrolnya sampai di sini dulu. Ya, siap Ibu. Terima kasih banyak. Ibu sudah membantu saya melakukan sesi diskusi ini Bu. Benar-benar sangat membantu saya. Terima kasih Bu. Ibu Eli sudah percaya untuk sharing dengan saya. Sama-sama Saya Ibu. akhiri aja Ibu ya. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam Pak Budi. Alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah melakukan coaching dengan coach Ibu. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana hasil coaching yang telah Ibu laksanakan? Alhamdulillah Pak, tadi coachingnya berjalan dengan lancar. Ya. Coach sudah dapat menyelesaikan masalahnya. Alhamdulillah. Ya. Berarti berjalan lancar ya Bu? Iya, berjalan lancar Pak. Alhamdulillah. Ini kira-kira apa langkah yang akan Ibu ambil selanjutnya? Kira-kira apa? Tentunya saya ingin lebih mengembangkan kemampuan yang lain, yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot untuk membantu coach lebih baik Pak. Ya, berarti lebih ke pertanyaan berbobot ya Bu, untuk kedepannya yang akan Ibu kembangkan. Lalu bagaimana yang Ibu akan memastikan hal itu? Ya pastinya dengan merefleksikan pengalaman dan mencari referensi tentang teknik coaching yang lebih efektif Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Bu, Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik dan juga secara resikonya berjalan dengan lancar, baik, dan juga
ibu bisa memfasilitasi coach ibu ya bu. Ya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.